Bukan para menteri dan wamen yang baru ini sudah sesuai ekspektasi kah? Ya saya nggak memiliki ekspektasi apa-apa, jadi saya nggak bisa menilai apakah ini sesuai ekspektasi. Tapi kalau kita lihat masyarakat gitu ya, apa namanya, ekspektasi masyarakat, saya kira reshuffle ini menurut saya memiliki suatu kriteria yang tidak begitu jelas gitu. Apakah karena kinerja para menteri yang di reshuffle, ataukah karena ada semacam kebutuhan untuk konsolidasi politik menjelang 2024 ini gitu, ya kan. Nah, kalau saya lihat dari berbagai simbol yang ditunjukkan dalam proses reshuffle yang terjadi ini, saya melihatnya lebih karena adanya kebutuhan untuk konsolidasi gitu, politik gitu ya. Nah, karena misalnya kalau misalnya masalah kinerja, saya belum mengerti mengapa misalnya Pak Sofyan Djalil, Menteri ATR BPN itu diganti, ya kan? Karena selama ini beliau ini relatif tidak menimbulkan banyak kontroversi, dan saya kira banyak programnya yang berjalan dengan baik ya. Dia juga sangat mengerti persoalan ya. He know what he is doing lah gitu kan. Nah, tapi kemudian juga Pak Lutfi diganti memang apa namanya nih, karena kasus misalnya terkait dengan minyak goreng yang tidak tuntas gitu ya, kebijakan dan implementasinya. Baik. Nah, tetapi saya kira siapapun juga orang yang ditunjuk sebagai penggantinya, selama kebijakannya ini yang seperti sekarang, itu tidak akan banyak membawa suatu perubahan. Pak Fadil, ini nampaknya sosok Menteri Perdagangan ini menjadi yang paling menjadi sorotan begitu ya, karena bebannya berat, selain soal migor juga soal harga daging yang masih tinggi, terus juga Dirjen yang saat ini juga bermasalah begitu ya. Apakah sosok Menteri Perdagangan yang baru Zulkifli Hasan bisa memenuhi ekspektasi? Iya, saya kira saya nggak mau menilai dari apa namanya, dari sisi kapasitas Pak Zulkifli Hasan ya. Tapi saya lebih melihat kebijakannya itu sendiri yang kurang tepat gitu ya. Jadi siapapun juga yang menggantikan, selama kebijakannya ini seperti sekarang ini ya, situ akan membawa satu, atau siapapun juga akan mengalami kesulitan untuk bisa menjalankan kebijakan ini secara efektif. Kalau masalah harga berbagai kebutuhan pokok lainnya yang meningkat, itu kan saya kira faktor-faktornya itu lebih kepada faktor yang sifatnya eksternal, ya kan, dan tidak bisa dalam jangka pendek itu diselesaikan. Dan bisa sebenarnya kan yang bisa menyelesaikan persoalan itu kalau misalnya ada tambahan produksi yang cukup signifikan dari berbagai barang kebutuhan pokok itu yang dihasilkan dari dalam negeri. Tapi itu kan merupakan domain dari Kementerian Pertanian ya, kalau terkait dengan produksi dari berbagai kebutuhan pokok atau pangan ini gitu ya. Nah, Pak Fadil, Anda melihat, kita tahu ya bahwa ya Presiden Joko Widodo bukan pertama kalinya melakukan reshuffle kabinet begitu ya. Di yang periode pertama melakukan reshuffle 4 kali, dan ini di periode kedua ini juga sudah 3 kali. Reshuffle kali ini menurut Anda Pak Fadil, apakah cukup strategis atau hanya tambal sulam Anda melihatnya? Kalau menurut saya ya tambal sulam, dan belum tentu nanti juga akan efektif ya dalam apa namanya, mencapai target-target atau mengatasi persoalan-persoalan dalam jangka pendek maupun menengah itu. Dan jangan lupa ya kan, ini kan kabinet akan berjalan 2 tahun lagi, mungkin secara praktek itu setahun gitu kan, karena nanti kan akan disibukkan oleh pemilu gitu. Dan saya kira orang-orang yang akan menduduki jabatan baru ini seperti Pak Zulkifli Hasan atau Pak Hadi apa namanya, Cahyadi itu kan memerlukan waktu bagaimanapun juga. Beliau kan latar belakangnya itu apa namanya, berbeda lah
Pak Fadil. gitu kan sebagai menteri.